Yohanes berkata, satu hal yang penting, kamu sudah diurapi oleh yang kudus itu. Sang kudus di sini adalah Kristus. Urapan di sini adalah Roh Kudus. Jadi Holy Father send Holy Son to accomplish the atonement, and Holy Son send Holy Spirit to anoint the saints and to teach them about the truth. Nah, ini satu berkait. Bapa suci, Anak suci, Roh suci, lalu kitab suci, orang suci. Semua 1, 2, 3. Bapa suci, Anak suci, Roh suci, kitab suci, orang suci. Siapakah kita? Orang suci. Bukan karena kita suci, karena kita disucikan. Bukan karena kita beres, karena kita telah menerima kedudukan dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita mengenal Allah Tritunggal, Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, semua. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Holy Scripture, and Holy People. Allah Bapa yang suci, Allah Anak yang suci, Allah Roh Kudus yang suci, Alkitab yang suci, dan orang Kristen orang suci. 5 ini kuncinya di tengah 3 ini. Yang 3 ini siapa ini? Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Kristus membawa kita kepada Bapa. Maka tanpa Roh Kudus tidak ada yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Kristus tidak ada orang datang kepada Bapa. Nah, ini semua adalah prinsip Alkitab. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Lalu Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. Lalu Roh Kudus memperanakan orang suci. Holy Spirit reveal the Scripture. Holy Spirit rebirth the Christians. Jadi kita to be born again by the Spirit. Alkitab to be revealed by the Spirit. And Spirit bring us to Jesus Christ. And Jesus Christ bring us to Father. Kuncinya ada Roh Kudus. Itu sebab doktrin Roh Kudus penting sekali. Tetapi kesalahan adalah justru doktrin yang penting disalah ngerti, seluruh gereja hancur. Orang yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus adalah orang yang paling salah ngerti Roh Kudus. Saudara, kalau sudah dengar prinsip-prinsip ini, saudara mulai sadar. Saudara biasanya menjamah-jamah gereja melalui fenomena kelihatan, oh bagus, ini bagus, itu bagus. Silakan jamah, silakan ngelindur, silakan ngelamun, silakan ngelencer di gereja-gereja. Tapi ini prinsip-prinsip kalau engkau tidak pegang, engkau tidak kunci. Saudara-saudara, Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Holy Scripture, and Holy People. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kitab suci, dan orang suci. Kunci di tengah ini, kalau Roh Kudus tidak memberikan wahyu, tidak ada nabi dan tidak rasul yang bisa menulis kitab suci. Jika Roh Kudus tidak memberikan peranakan, tidak ada seorang berdosa bisa menjadi orang yang mendapat hidup yang kekal. Jadi yang ke bawah 2 ini, Roh Kudus kalau tidak menggerakkan, tidak ada satu orang menyebut Yesus Tuhan. Dan Yesus sebagai juru selamat di dunia dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 10:38, karena Allah mengurapi dia roh dengan roh, sehingga orang Nazaret Yesus itu melakukan kebajikan dan menyelamatkan orang, dibebaskan daripada ikatan iblis. Dia kemana saja berkeliling melakukan kebajikan sambil melepaskan manusia dari belenggu si jahat itu. Dan Roh Kudus yang menaungi Maria, Roh Kudus yang memenuhi Kristus, Roh Kudus yang memenuhi Kristus dengan urapan itu, dan Roh Kudus membawa kita ke Kristus, Kristus membawa kita kepada Bapa, dan Roh Kudus memberikan pengertian sehingga kita melihat kemuliaan Bapa. Ini 5 ini, Roh Kudus itu kuncinya. Tetapi kalau pengertian tentang doktrin Roh Kudus salah, semua salah. Itu sebab saudara-saudara, kita melihat begitu banyak gereja kelihatan penting dengan Roh Kudus, kelihatan fenomena banyak Roh Kudus. Tapi mengapa ajarannya simpang siur dan tidak boleh disinggung, tidak boleh dikritik? Saudara-saudara, satu kali seorang India berkhotbah di Malang. Wah, khotbah muluk-muluk, tapi banyak hal yang tidak beres.
Waktu itu saya tingkat 4 sekolah teologi. Saya ikut kebaktian itu sambil mendengar, sambil menilai. Waktu dia lihat muka saya seolah-olah seduh sama dia. Dia berteriak dari mimbar apa toh? Roh kritik keluar. Maksudnya dia mau usir saya keluar. Tapi saya tidak dipimpin Tuhan keluar. Ya tidak keluar, saya terus di situ lihat. Kehadiran saya bikin dia ragu-ragu khotbah. Bikin dia tidak berani khotbah. Karena memang tidak beres.